Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Seperti biasanya kita dari ISDN Channel akan melakukan bincang mualaf bersama Mas Bambang. Ya, Mas Bambang dalam hal ini beliau adalah seorang ex-misionaris yang pada akhirnya dan insya Allah hingga akhir hayatnya nanti istiqomah dalam keadaan Islam. Beliau telah memilih sesuatu yang tepat, memilih sesuatu yang benar-benar diridhoi oleh Allah, yaitu ad-dinul Islam. Demikian untuk pengantarnya, dan mudah-mudahan ini akan menjadi satu pelajaran bagi kita semua, bahwasanya orang-orang yang berakal dan berpikir akan menemukan kebenaran yang sejati atau yang hakiki. Sebagaimana Mas Bambang dan orang-orang dan para mu'alaf lainnya. Kira-kira demikian. Oke, saya akan menyapa dulu kepada beliau, Mas Bambang atau Bang Bambang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bambang. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya enaknya memanggil Mas, Bang, atau Pak ya? Mas aja lah. Iya, Mas Bambang. Ya, sangat menarik sekali pada ini kita akan bincang-bincang, Mas Bambang ya. Artinya santai saja dan ungkapkan saja sebagaimana yang Mas Bambang alami, akan tetapi tidak usah membawa-bawa yang lama lah ya. Artinya mendiskreditkan gitu. Karena dalam hal ini kita harus tetap menjaga hubungan yang baik, terutama dalam konteks berkehidupan berbangsa dan bernegara gitu ya. Ya. Dan saya yakin mudah-mudahan bahwa ini nanti para pemirsa sendiri yang akan dapat menilai bagaimana perjalanan Mas Bambang sehingga memilih ke jalan Allah yang diridhoi Allah ya. Mungkin bisa perkenalan dulu Mas Bambang. Mas Bambang ini umurnya berapa kira-kira Mas Bambang? Saya kelahiran tahun 1977, berarti 45 tahun ya. Iya 45 tahun, betul. Cukup Pak. Dan kemudian Mas Bambang ini memilih Islam ya. Itu tahun berapa kemudian dalam perjalanannya untuk sampai mu'alaf itu tahun berapa mu'alafnya Pak? Jadi gini, saya sebenarnya itu masuk Islam itu sebenarnya kan karena pernikahan sebenarnya itu. Gitu. Jadi gini, tahun 2002 ya, 2002 itu, kok 2004 itu kan saya menikah. Lalu karena kan kebetulan kan istri saya kan itu Muslim. Ya, jadi kan mau nggak mau kan kita nikah kan secara KUA, jadi secara Islam gitu loh. Jadi mau nggak mau kan saya masuk Islam gitu loh. Akhirnya Islam KTP atau Islam nikah gitu. Ya, kan nikah. Ya, jadi tapi terus setelah menikah ya kita masing-masing ke jalan masing-masing gitu. Iya, luar biasa. Terus tahun 2015 awal ya kalau nggak salah itu,
bukan nggak salah sih, ya karena untuk pastinya saya pokoknya awal lah antara bulan Januari Februari lah itu. Jadi apa namanya itu saya tiba-tiba itu ingin sholat gitu loh. Iya. Sholat, jadi tiba-tiba itu ingin sholat, apa namanya ya selama 7 hari saya cari orang untuk mengajari saya sholat gitu loh. Bahkan, kenapa enggak istrinya? Karena waktu itu pisah. Oh, pisah, ya. Nggak, waktu itu kan istri saya di Surabaya, saya di Bali gitu maksudnya gitu. Oh, iya. Bukan pisah itu. Bukan pisah cerai, tapi pisah lokasi ya. Ya, lokasi. Jadi, nah selama 7 hari itu saya mencari orang gitu loh untuk ngajari saya sholat dan segala macam. Nah, tapi teman-teman Muslim saya itu yang kenalan saya itu malah nggak ada yang mau ngajarin gitu loh. Karena dipikirnya kan saya kan cuma main-main gitu loh, cuma bercanda-bercanda gitu loh. Gitu. Jadi mereka pikir ya tak mungkin lah bilang itu untuk orang seperti saya gitu loh mau belajar Islam gitu loh. Karena kan mereka tahu gitu loh kalau saya kan Kristen gitu. Iya. Gitu loh. Jadi jadi tiba-tiba keinginan itu sholat aja gitu loh. Jadi jadi ya saya nggak tahu lah itu musim kedua atau musim ketiga saya nggak tahu. Iya. Jadi istrinya tuh tiba-tiba tuh ingin gitu loh. Saya ingin sholat, nggak ada dorongan, nggak ada paksaan, ya kan, nggak ada berdasarkan perdebatan atau diskusi atau bagaimana, nggak ada gitu. Tiba-tiba tuh iya sholat aja gitu ya. Ya ingin sholat gitu aja. Dan waktu itu tinggal di Bali gitu ya. Tinggal di Bali saya. Selama arti gini, selama hidup tidak bersamaan itu Mas Bambang ini sering pulang juga ke Jawa gitu misalkan untuk menemui istri. Oh iya. Biasanya berapa bulan sekali? Oh enggak, waktu itu ikut. Memang kita kan satu keluarga. Satu keluarga, terus tiba-tiba lalu kebetulan waktu itu kan istri saya ke Surabaya gitu loh untuk rangka liburan. Gitu. Jadi bukan pisah, emang bukan rangka liburan. Oh iya. Ya. Nah, jadi selama pernikahan itu sejak tahun 2004 sampai 2015 ya, 2015. Berarti 11 tahun itu saya masih Kristen. Oh iya. Cuma ya kan Islamnya itu kan karena pernikahan, jadi mau enggak mau kan ya mau enggak mau kan ya jadi Islam gitu loh ya kan. Gitu loh. Ada kok sertifikatnya kalau mau. Oh iya. Ya, jadi masalah ya. Ini memang perjalanan yang unik ya. Hidup bersama dalam arti dengan beda agama ya. Beda agama. Perasaannya sebelumnya gimana? Atau mungkin ada pernah pemikiran Mas Bambang untuk bagaimana caranya ini istri saya, keluarga saya akan saya pindahkan ke agama saya gitu. Pernah kepikiran begitu tidak? Oh iya. Semua anak saya itu sekolah Katolik semua. Katolik semua ya. Jadi anak-anak saya kan sekolah Katolik semua. Jadi apa namanya memang ya kita kan maunya ya tetap itu, kalau bisa kan istri saya, anak saya kan tetap apa namanya kalau bisa kan ikut saya. Kan gitu. Nah selama itu upayanya Mas Bambang apa gitu? Mohon maaf ini. Ya. Banyak hal gitu. Ya, kira-kira sampai apa namanya poligami sebagai senjata utama. Jadi kan kalau misalnya kalau enggak mau beda agama ya mau enggak mau kan saya kan kalau kan Islam kan boleh diperbolehkan kan. Jadi sebuah ancaman gitu ya. Ya. Nah, untuk itu reaksinya kira-kira gitu. Tetap kekeh. Istri saya lebih baik bercerai gitu loh daripada lebih baik milih bercerai ya. Masya Allah, ya. Nah, setelah kan ini lumayan lama loh. Dari 2004 sampai 2015. Berarti 11 tahun ya. Iya. Nah, tapi
yang melumpuhkan atau dalam arti yang sehingga Mas Bambang ini pada akhirnya ya menyerah ya atau berserah diri ini kira-kira pasti ada lah dalam kerentek ya. Kerentek atau apa bahasa Jawanya kerentek itu misalnya dalam hati gitu. Misalkan kayaknya ini satu yang benar yang dipegang oleh istri saya atau gimana? Kira-kira pernah ada kepikiran? Nggak ada. Pokoknya saya nggak pernah ada. Maksudnya gitu. Untuk orang yang seperti saya, ya, itu untuk masuk Islam itu boleh dikatakan itu kemungkinannya itu 100% nggak bisa. Iya. Jadi nggak mungkin gitu loh. Jadi saya nggak mungkin masuk Islam. Gitu. Atau karena dari keluarga besar. Enggak, bukan begitu. Orang yang kita ini yang desain pemutatan di Indonesia kok masa kita masuk Islaman lucu. Masya Allah, ya. Jadi sama sekali tidak pernah kepikiran ya. Enggak mungkin. Luar biasa. Mungkin ada bisikan-bisikan angin malam. Nggak ada, betul nggak ada. Ya itu Mano kan saya bilang itu nggak ada, sama sekali pokoknya nggak mungkin. Iya nggak ada. Gitu. Blank, pokoknya saya ini. Nah, Mas Bambang ini memang ex misionaris ya, benar. Ya, jadi dalam 11 tahun menghadapi rumah tangga itu, Mas Bambang aktif di misionaris ya. Oh, saya itu malah sejak tahun 2001 malah saya. 2001. 2001 ya. 2001 aktif dan hingga sampai pada akhirnya itu ada rasa ingin sholat itu. Ya, betul. Luar biasa. Gini, ketika ingin sholat ya, tahun 2000 berapa? 15 ya? Ya, awal 2015. Oh ya. Jadi teman-teman Mas Bambang ini tahu semua bahwa Mas Bambang ini adalah seorang yang katakan kuat lah dalam memegang prinsip keimanannya. Ya. Kok tiba-tiba ingin sholat? Itu jam berapa Mas Bambang? Mohon maaf. Ya, itu malam sampai jam-jamnya itu. Ya, di keinginan itu tiba-tiba itu malam hari gitu loh. Jadi ya malam hari itu tiba-tiba itu pingin ada keinginan untuk sholat gitu loh. Nah, terus besoknya lalu saya cari orang untuk ajarin saya sholat gitu. Yeah. Karena kan selama ini kan kita kan hafal sih. Misalnya kan surat Al-Fatihah kita hafal semua gitu loh. Lalu beberapa ayat-ayat dalam Al-Qur'an pun kita juga hafal gitu loh, ya kan. Yeah. Karena kan tujuannya kan untuk memang memberikan boleh dikatakan kan pemahaman yang kepada umat muslim pada waktu itu kan ini loh ya yang sebenarnya seperti ini gitu loh. Jadi misalnya kayak Isa terkemuka dunia dan akhirat, Isa adalah kudus dan segala macam. Ya itu banyak. Jadi ketika kalau misalnya para orang-orang seberang itu memberikan pertanyaan-pertanyaan terus seputar Islam, ya kan, ya saya cuma ketawa aja gitu loh, ya kan. Kenapa ya ada beberapa yang memang kita yang desain gitu loh. Gitu kita yang desain gitu. Misalnya pertanyaan ini jawabannya seperti ini, pertanyaan ini jawabannya seperti ini gitu. Iya. Gitu. Oh, arti jadi selama itu juga Mas Bambang sebenarnya sudah mempelajari Islamologi. Ya, Islamologi. Sebagai itu kan, upaya untuk melakukan pemufatan gitu ya. Saya kan itu memang sudah mata kuliah kok soalnya kok. Oh, mata kuliah. Loh, kuliahnya di mana? Ngomong-ngomong pendidikannya ini. Iya. Nggak usah. Enggak usah disebutkan lokasi sekolahnya. Akan tetapi ya pokoknya saya pernah sekolah teologi lah. Ya. Luar biasa. Iya ya. Jadi sama sekali terlintas misalkan gini, ketika katakan
sebagai seorang misionaris yang seperti tadi Mas Bambang katakan ya, misalkan bahwa sering mengatakan Isa adalah terkemuka di dunia dan akhirat apa segala macam. Itu pernah nggak adanya gejolak atau gini perasaan yang sepertinya bilang kok saya ini sedang melakukan sesuatu yang salah gitu misalkan? Oh nggak ada. Jadi karena waktu itu kan saya itu kan cuma punya keyakinan bahwa Muslim lah yang perlu dikasihani untuk diselamatkan. Gitu. Maka boleh dikatakan bahwa Muslim lah yang sebenarnya itu tersesat. Iya. Gitu. Jadi itu doktrinnya ya. Ya begitulah kira-kira. Iya. Masya Allah. Iya. Ya ini kan hanya bicara masalah pengalaman tadi ya. Kita tidak akan makan. Selama menjadi misionaris itu pernah tidak terbentur pada dengan seseorang yang ternyata dia itu menjawab atau menguasai dari apa yang dijual oleh Mas Bambang saat itu. Bagaimana? Pernah maksudnya menjual gimana? Maksudnya yang menjual kan sebagai seorang misionaris ini kan otomatis tadi seperti upaya-upaya mengatakan bahwa seharusnya Muslim lah yang harus dikasihani. Nah, kemudian kan mesti akan mencari orang gitu, mencari orang sebagai objeknya gitu, objek dari misionarisnya. Kemudian ternyata mengalami benturan itu dalam arti orang ini kok misalkan seseorang ini menjawab atau menguasai misalkan pernah enggak mengalami hal seperti itu? Saya tuh bisa memurtadkan orang itu dalam cuma kurang lebih 1 jam kok. Jadi belum pernah menghadapi itu ya, mengalami benturan misalkan ternyata saya salah sasaran gitu. Enggak ya? Enggak pernah. Jadi kita udah tahu misalnya kan ini orang kan kita kan biasanya kan ngobrol nih sama dia kan, gini bagaimana, apa agamamu, terus terus habis itu ya udah kamu sholat aja, kalau sholat habis itu ya kita ajak mereka makan, habis itu ya ngobrol-ngobrol kan aja gitu loh. Tapi kan kita tahu gitu loh orang ini posisinya bisa kita injili atau enggak kan gitu. Oh, jadi sampai sejauh itu ya artinya. Dibidik dulu ya. Ya, jadi misalnya ini orangnya bisa, lalu kita mulai intens gitu loh. Bukan gitu loh. Tapi ada juga ya kayak waktu kemarin itu, waktu yang pertama yang pernah saya lakukan itu saya cuma ketemu sama dia 1 jam lah kalau nggak salah itu, di lapangan renang kalau nggak salah itu, lapangan renang Bali itu. Udah murtad dia kok. Iya. Luar biasa. Ya, jadi kan kenapa kan dia kan mungkin ya mana itu kan kalau bisa kan gini loh, apa namanya, terutama umat-umat Muslim lah ya kan yang harus diwaspadai gitu loh tentang sikap gitu loh, sikap bahwa apa namanya Tuhan itu sama, terus banyak jalan untuk menuju Roma. Nah itu harus dihindari gitu loh. Lalu kedua, banyak-banyaklah lah bertemu di di majelis ilmu gitu. Iya. Soalnya kan itu. Iya. Soalnya kayak gini nih kan, misalnya kan waktu itu kan kita ngomong nih, kamu yakin keselamatan itu? Kamu yakin selamat gitu? Iya, biasalah. Dia bilang, kamu yakin selamat? Oh iya, insya Allah. Aduh, kenapa kamu bilang insya Allah gitu? Gitu. Ya gitu, insya Allah kenapa? Iya. Ya, karena kan mereka nggak tahu loh. Kalau kamu nggak tahu, untuk apa kamu beragama? Iya. Betul. Ya, PNN kita gitu loh. Jadi kita nggak pernah mengatakan bahwa kami ini Kristen atau bagaimana, nggak pernah. Kami ketika kami berhadapan dengan seorang Muslim, ya kami berdiri sebagai seorang ateis.
Jadi ya seorang ateis artinya supaya menggiring dulu ya, baru nanti menarik ya. Ya, menggiring habis dulu itu dekat-dekat kandang. Ya, jadi itu ya kita coba dulu itu. Ya, jadi strategi bola ini menggiring dulu menjauhi kandangnya, kemudian baru arahkan ke kandangnya. Iya. Benar. Iya. Kalau yang karena kalau nggak akan pernah mungkin gitu kita ngomong gitu, oh saya ini misionaris gitu, saya penginjil itu nggak mungkin gitu. Saya pasti ngomong Mbak, saya nggak percaya kalau apa namanya Tuhan itu ada, bilang gitu. Dia bilang, dia bilang, oh enggak, Tuhan itu ada, mana buktinya, bilang gitu. Nah, baru setelah selesai, oh ternyata gitu ya, kamu habis itu kita misalnya kan selesai kan, baru saya besoknya ketemu, kita ngobrol. Saya menemukan sosok apa namanya yang luar biasa, ya kan? Iya. Lalu tiba-tiba saya masalah damai sejahtera. Kamu mau nggak saya kenalin gitu? Iya. Nah, Oke, kita kembali ke ini lagi. Ini yang menariknya ini tadi tiba-tiba ingin sholat. Ini loh unik, misteri. Nah, ini misteri. Tiba-tiba ingin sholat. Nah, setelah itu Mas Bambang kan mencari seseorang yang mau mengajari sholat gitu. Dalam perjalanannya bisa diceritakan tidak Mas Bambang? Monggo. Iya, itu saya seminggu itu cari orang untuk ngajak saya sholat. Nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau gitu. Sampai akhirnya ya saya ketemu sama namanya Pak Adi Susilo namanya. Ya, beliau juga kan seorang guru agama juga. Jadi kami panggil dia kan Abah gitu. Jadi lah dari Abah itulah saya mengenal Islam itu yang sebenarnya. Masya Allah. Jadi selama ini kan Islam yang saya pelajari dengan Islam versinya Abah itu beda. Iya. Jadi ternyata kan apa yang selama ini saya sebarkan, saya beritakan tentang Islam itu kepada orang-orang Muslim pada waktu itu kan ternyata kan bukan Islam yang sebenarnya. Iya. Ya kan gitu. Nah, kenapa saya bisa seperti itu? Ya karena saya juga mendapatkan sumber dari para murtadin yang pernah menjadi guru pembimbing saya ketika waktu kita sekolah dulu. Iya. Kan itu. Nah, setelah artinya ini, Abah ya. Ya. Abah ini kemudian mengajarkan kira-kira entry point-nya yang pertama itu gimana? Sehingga baru menyadari Mas Bambang bahwa ternyata Islam yang sesungguhnya inilah gitu. Itu dari mana startingnya gitu Mas Bambang? Starting itu ketika beliau itu menerangkan tentang halal, haram, sama zolim. Iya. Halal, haram, zolim ya. Ya gimana sih? Ceritakan aja. Ya, jadi kalau misalnya apa itu halal, apa itu haram, apa itu zolim. Nah, ternyata dari penjelasan apa itu tentang halal, haram, dan zolim itu saya jadi paham. Oh, ternyata di Islam ini seperti ini. Iya. Gitu. Setelah itu dibawa lagi ke tauhid. Karena setelah itu diajari tentang syariat sama apa. Setelah itu diajari torekotnya. Habis itu banyak akhirnya dibaca terus sampai tentang keikhlasan. Gitu loh. Lalu bilang itu apa yang membuat beda umat Islam itu sama umat sebelah. Jadi ya pertama kan ya tadi itu karena di dalam Islam itu ada namanya halal, haram, dan zolim.
Assalamualaikum. Ya, Pak. Jadi gitu. Itu dulu dasar gitu loh. Nah, lalu apakah ada di dalam ya itu di sebelah ya enggak ada. Mereka taunya cuma halal sama haram gitu. Sedangkan zolim itu ya kan itu hubungannya itu bukan cuma hubungan antara manusia dengan Tuhan saja gitu, tetapi juga berhubungan dengan manusia gitu loh. Jadi misalnya misalnya kan gini, kita tahu bahwa Tuhan itu apa namanya esa, ya kan tuh hanya ada satu Tuhan. Semua agama pasti mengaku semua agama dari Abrahamik itu pasti mengakui bahwa Tuhan itu satu gitu. Ya, nggak ada Yahudi, Kristen sama Islam dikatakan Tuhannya 3 atau 4 atau 5, nggak ada. Masing-masing gitu. Masing-masing mengklaim bahwa Tuhannya itu satu. Gitu. Nah, sekarang gini, kalau memang Tuhannya itu satu, ya kan, maka yang jadi persoalannya adalah kenapa kok nggak bisa apa namanya bersatu? Iya. Kan gitu. Ya, saya misalnya gini, Islam mengakui bahwa Tuhan itu satu. Tuhan pencipta alam semesta raya ini. Kristen pun juga sama, mengakui Tuhan itu satu, pencipta alam semesta raya lagi. Yahudi juga sama, mengakui Tuhan itu pencipta alam semesta raya ini. Tapi Tuhan yang mana? Iya. Ya kan? Nah, sekarang gini, Yahudi ada apa namanya hukum bukan hukum Taurat. Jadi 10 perintah Tuhan lah. Ya. Lalu Kristen pun juga mengimani itu tentang 10 hukum bukan hukum sih 10 perintah 10 perintah ya 10 ya. Nah, Islam juga kalau Islam ya enggak lah, aku bilang sih sebenarnya kan enggak ada. Tapi kan gini, coba gini, yang menariknya gini, tentang kata atau sikap musyrik, ya kan? Islam itu lebih ketat, ya kan? Betul. Ya. Dan itu nggak bisa ditolerir gitu, ya kan? Lah, kalau memang Tuhan itu apa namanya bisa ditolerir tentang namanya musyrik, ya kan? Maka apa ya, kalau dibilang itu perintah-perintah tentang menduakan, ya kan, itu juga bisa ditolerir. Iya, diabaikan, bisa diabaikan. Ya, oke. Kan itu. Jadi tetapi faktanya tidak bisa diabaikan oleh umat. Luar biasa. Itu yang pertama. Terus kedua gini, ada lagi satu hal yang gini. Sebenarnya ada ketika pada waktu saya belajar Islam itu, saya tuh sempat nangis gitu ketika baca surat Al-Ikhlas gitu. Masya Allah. Nah, dari situ saya sudah itu apa namanya punya pandangan lain tentang Tuhan itu. Iya. Jadi kalau memang Tuhan, ini kan Tuhan itu tempat bergantung semua makhluk, ya kan. Artinya apa? Semua makhluk itu membutuhkan Tuhan. Gitu. Nah, kalau semua makhluk membutuhkan Tuhan, gitu kan, ya. Tapi kenyataannya kan kalau di Yahudi enggak, di Kristen apalagi. Iya. Gitu loh, ya kan? Ya, contoh seperti ini. Dalam Yahudi, karena mereka merasa bahwa Tuhannya itu apa namanya terikat
dengan perjanjian dengan leluhur nenek moyangnya, ya kan, sama Nabi Ibrahim, ya kan. Jadi mereka menganggap bahwa Tuhan itu nggak akan menghukum gitu loh bangsa Israel, ya kan, orang Yahudi tak sekalipun mereka melakukan kesalahan. Kenapa? Karena apa namanya? Karena ada perjanjian itu, gitu loh. Jadi ya kan, jadi boleh dikatakan kan dengan demikian bahwa seakan-akan bahwa Tuhan itu ya apa ya, ya kayak apa ya, kalau dikatakan itu kayak seperti mengemis-kemis gitu loh. Kepada ya kan, untuk apa namanya, untuk kamu untuk taat gitu loh, untuk taat, untuk setia. Dan dalam sejarah PL itu jelas gitu loh, bangsa Yahudi itu mana ada sih bangsa Yahudi itu atau bangsa Israel itu kencang gitu hidupnya, nggak ada gitu, pasti belok kanan belok kiri belok kanan gitu. Jadi tidak konsisten ya. Ya. Lalu dalam kekristenan, ya kan, dalam kekristenan ya. Kita mau jujur aja lah, ya kan. Monggo, enggak apa-apa. Ini kan pengalaman. Ya, jadi kita mau jujur aja lah. Tiap orang Kristen, ya kan, ketika dia berdoa, ya kan, selalu menuntut tentang Tuhan itu harus hadir dalam doa-doa mereka. Gitu. Entah itu dalam bentuk sinar, dalam bentuk cahaya, dalam bentuk awan-awan. Karena itu mereka ya coba mereka tanya gitu, kamu berdoa itu apakah harus tutup mata atau buka mata gitu? Mana yang lebih nyaman antara buka mata atau tutup mata? Apa yang kamu bisa rasakan ketika kamu buka mata sama tutup mata? Hadirat Tuhan itu lebih masuk kemana? Dan itu banyak gitu loh. Jadi apa ya? Nah, ketika tapi mereka nggak sadar gitu loh, mereka nggak sadar apa namanya, di dalam perintah Tuhan, ya kan, di dalam 10 perintah Tuhan itu ada hal yang boleh dikatakan itu larangan sebenarnya itu loh, ya kan, larangan gitu. Jadi ketika kita berdoa atau beribadah lalu kita mengimagekan bahwa Tuhan itu, kehadiran Tuhan itu seperti awan-awan, seperti cahaya, seperti warna-warni, kilat petir dan segala macam. Itu sebenarnya sudah nggak boleh. Gitu. Itu sudah musik gitu di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena dalam perintahnya itu kan don't make ya memang sih yang salah ini saya nggak tahu sih yang salah siapa ini. RI-nya atau bagaimana? Kalau dalam bahasa aslinya itu nggak boleh tuh. Jadi make idol, make image. Jangan ada sesembahan. Iya, bukan. Kita membayangkan aja loh, membayangkan aja bahwa Tuhan itu atau kehadiran Tuhan itu seperti cahaya, seperti awan-awan atau seperti apa. Itu sudah nggak boleh. Iya. Itu sudah musik gitu loh. Karena apa? Karena apa? Karena image-mu tentang Tuhan itu cuma sebatas itu. Jadi itu sejauh itu Pak Mas Bambang itu mempelajarinya ya, mendalaminya itu prosesnya lama ya, Bambang ya? Lama gitu. Lama. Sekarang kita aja loh, Tuhan, apakah Tuhan bentuknya cahaya? Ya enggak. Lalu apakah Tuhan bentuknya awan-awan? Ya enggak. Kan gitu loh. Lalu kalau ada orang-orang yang dikatakan ditemui oleh Yesus dan segala macam dalam tahajudnya, dalam mimpinya, ya mereka lah yang itu perlu dipertanyakan gitu. Ya kan? Ini wajah Yesus siapa? Wajah Yesus Eropa, Afrika, atau terima kasih luar biasa ya pengalamannya. Saya kemudian membandingkan. Ini banyak yang hadir juga. Saya rasa kurang adil kalau rekan-rekan yang hadir di sini
tidak diberi kesempatan untuk bertanya ini. Ya, mungkin ada pertanyaan, tapi mohon pertanyaan-pertanyaannya ya sekedar bertanya saja ya, bertanya, diharapkan jangan terlalu menggurui atau apa, karena ini adalah momen spesial untuk Mas Bambang ya. Oke, saya persilakan kepada ada yang mau bertanya mungkin dari Ustadz Yusuf El-Qudsi. Ada yang mau ditanyakan atas pengalamannya Mas Bambang sebagai seorang mualaf baru, seorang mualaf. Akan tapi sebenarnya dari tahun 2015, 5 tahun, 8 tahun. Beliau ini seorang ex-misionaris. Silakan Ustadz Yusuf, mungkin ada yang mau dipertanyakan. Allah wabarakatuh. Untuk Mas Bambang, Mas Agus, Bang Arman, Bang Orsi, Bang Pin, Misionaris Insa, Bang Orsi, dan lain sebagainya. Ya, Pak Yusuf. Ya, jadi sebenarnya saya ini mungkin ada salah satu pertanyaannya sederhana sebetulnya. Menurut Mas Bambang, itu teman-teman Kristen sulit sekali menerima keterangan-keterangan dari para dai-dai Muslim ya, yang kita kenal sekarang ini kan di dunia debater gitu kan ya. Menurut Mas Bambang, itu kira-kira permasalahannya apa ya? Itu yang pertama. Yang kedua, menurut Mas Bambang, ini apa dulu yang harus dibenahi ini? Harus dibereskan ini, supaya mereka ini tuh, cobalah ketika mereka itu, kalau memang ini benar ya benar, salah ya salah, legowo gitu loh maksudnya. Supaya untuk legowo, menerima, oh ini loh, oh begitu loh gitu. Tidak langsung memberikan satu serangan. Kadang-kadang kalau saya lihat tuh serampangan sembrono, bahkan justru menghujat itu. Nah, mungkin itu aja Mas Bambang dari saya. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Mas Bambang, mungkin ini ada pertanyaan dari Ustadz itu, mungkin saya kira-kira menurut Mas Bambang, apa yang menyebabkan dari ya mantan umat sebelah ya, Mas Bambang, itu mereka ini kekeh dalam pendiriannya. Kira-kira apa motif yang ada? Jadi seperti yang pernah Mas Bambang rasakan bisa dijadikan sebagai uraian ya. Dan kemudian saran-sarannya Mas Bambang ini kira-kira seperti apalah? Artinya dalam menghadapi dakwahnya umat Islam itu, menghadapi mereka ini, karena jelas di sini Mas Bambang mungkin sudah pernah memurtadkan orang-orang ya. Kira-kira berapa jumlahnya Mas Bambang? Yang pernah dimurtadkan menurut dalam Mas Bambang berapa orang? Aku itu nggak ngitung soalnya. Oke, silakan dijawab saja. Soalnya ya apa ya? Aku soalnya kan yang kasih triknya bermain di belakang layar ya. Lalu tiba-tiba bisa rekan-rekan saya menjalankan trik itu. Lalu setelah trik itu dipakai, tentu berhasil. Nah, kan nggak terhitung jumlahnya Pak. Iya. Lah terus gimana? Artinya bagaimana kira-kira upaya kita di dalam seperti yang Ustadz Yusuf El-Qudsi pertanyakan itu, bagaimana upaya kita di dalam menghadapi mereka? Sebenarnya apa yang menyebabkan mereka ini keras dalam memegang pendirian tanpa pernah berpikir lebih rasional gitu. Silakan Mas Bambang. Ini pertanyaan satunya. Ya. Jadi gini, ketika kita menghadapi para debater
Kristen ya kan. Itu sebenarnya ada dua golongan gitu loh. Jadi dua golongan. Jadi emang satu golongan emang seorang penghujat ya kan. Jadi ya kita nggak bisa ngadepi kalau seperti ini. Lalu ada juga golongan misionaris atau golongan penginjil. Nah, kalau udah ketemu seperti ini ya kan ya kayak apa ya? Susah gitu ya. Kita kalau kita mau diskusi sama mereka ya kita harus ngomong, kamu taruh dulu doktrinmu gitu loh. Ibaratnya gini loh, saya itu berapa ya, kelas 2 SMA kalau nggak salah, kelas 2 SMA ya, berarti umur berapa ya, 17 tahun lah, 17 tahun. Saya udah tahu gitu loh, bahwa apa namanya, Paulus itu menulis itu semua kitab-kitabnya, 14 kitab istilahnya, ya kan? Itu berdasarkan pemikirannya dia sendiri. Ya. Lalu siapa yang ngajarin? Yang ngajarin itu malah bapak saya, bapak angkat saya gitu loh. Lah, siapa bapak angkat saya? Bapak angkat saya itu adalah pendeta besar, pendeta senior Indonesia. Gitu loh. Jadi sebelum ada pendeta-pendeta yang kayak Esa Solo dan bla 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 itu, ya kan, bapak saya lebih duluan, bapak angkat saya, gitu loh. Bapak saya itu seangkatannya Yeremia Rim kok. Ya siapa yang nggak tahu tentang Yeremia Rim loh. Gitu loh. Itu bapak saya angkatannya itu yang ngajarin saya tentang bahwa Paulus itu berdasarkan perkataannya dia sendiri dalam menulis 14 surat itu. Jadi bapak saya. Jadi kalau saya sudah tahu kalau Paulus itu menulis surat-suratnya itu berdasarkan perkataannya dia sendiri. Boleh dikatakan itu kan nasihatnya dia, gitu. Nasihatnya dia, perintahnya dia, instruksinya dia, ya kan, peraturannya dia. Ya, itu yang dia tulis, gitu loh. Nah, apakah itu sesuai dengan perintah Tuhan? Yang mananya? Ya. Kan gitu. Jadi ya kalau ketemu sama mereka ya susah gitu. Karena doktrin itu sudah melekat gitu loh sama mereka. Lah, kalau saya ketika saya ketemu sama mereka, maka yang tujuan saya itu sebenarnya bukan mereka, tetapi orang-orang yang di luar sana yang saat ini sedang mencari kebenaran. Iya. Itu yang perlu saya rangkul. Gitu ya kan. Saya pernah ketemu sama seorang lah anak laki-laki ya, pemuda laki-laki lah. Itu mau masuk Islam itu melalui media sosial. Gitu loh. Jadi dia dengar pembicaraan saya, lalu dia juga melihat tulisan-tulisan saya, dia akan tertarik sama Islam. Iya. Nah, jadi saya nggak ambil, kalau saya secara jujur ya, saya nggak peduli sama mereka yang saya ajak itu debat gitu loh. Ya kan, kayak sama ya seberapa. Kenapa? Karena seberapa banyak pun kalian omong, ya kan, saya udah tahu gitu loh. Kalau saya mau tekan kamu pakai yang lain-lainnya, kamu siap. Ya kan. Iya. Ujung-ujungnya nanti kamu akan keles sana keles sini dan tiba-tiba menyerang pribadi gitu loh. Itulah kenapa, karena itulah kamu murtad. Nah, kan seperti itu. Nah, padahal kalau kita mau jujur, sebenarnya itu kan bukan terlak buat kamu gitu loh, ya, buat mereka gitu loh, ya kan. Ya kan. Iya. Kalau kamu saya kecil gini, setiap kali saya bawa misalnya satu ayat, ya kan, saya pakai kaidah, namanya kan ada 9 kaidah dalam ilmu hermeneutik gitu. Nah, saya pakai itu semua bisa. Hanya satu ayat aja.
satu ayat dalam Bible itu saya bisa pakai 9 itu kaidah itu gitu loh. Ya kan, latar belakangnya. Nah kan, lalu meningkat lagi ke strong number. Setelah strong number, nanti kalau kamu masih ngetut lagi, kamu tinggal pakai apa? Kamu pakai bahasa Yunani. Yunani apa? 1A, 1B, 1C. Kalau dalam perjanjian lama pakai apa? Kodek apa? Saya bisa kejar itu sampai sana gitu loh. Ya. Tapi kan kembali lagi, apakah mereka mau terima? Iya, betul. Gitu loh, ya kan. Kan gitu. Karena apa? Karena doktrin itu sudah melekat gitu. Kita mau jujur aja loh. Jadi gini Mas Bambang ya, artinya sebenarnya objek dari diskusi, dialog itu sebenarnya objeknya yang di luar sana ya. Iya. Kalau saya ke sana, apalagi gini loh, apalagi saya kan juga punya beban sama teman-teman saya, ya kan, yang di luar sana, yang serkan kerja dulu kan, anak-anak Frontier Mission, orang-orang Frontier Mission gitu loh, ya kan, yang notabene mereka orang-orang garis keras gitu loh. Kalau debater Muslim ini mereka masih belum apa-apanya sama anak-anak Frontier Mission gitu loh. Anak-anak Frontier Mission itu ya kan, rekan-rekan saya dulu itu apal, bahkan pernah jadi ustadz, pernah jadi khotib di sholat Jumat. Ayo, bagaimana itu? Iya. Itu. Ya, jadi kalau sama si mereka itu saya nggak terlalu itu. Saya yang penting bagi saya, target saya adalah orang-orang yang di luar sana. Gitu. Itu yang perlu gitu. Kenapa? Karena di luar sana banyak mereka itu mencari kebenaran gitu loh. Ya kan. Istilahnya silent rider. Nah. Iya, gitu. Gitu. Jadi dia diam tapi dia menyimak. Ternyata gitu ya, Pak. Iya, Mas Bambang ya. Iya, gitu loh. Kan itu. Ya, saya rasa cukup gamblang ya. Gimana Ustadz Yusuf? Mungkin ada yang mau dipertanyakan lagi? Sangat gamblang sekali, dan itu memang sesuai dengan ekspektasi saya, dan itu sudah gini. Saya sudah menduga ini nanti jawabannya seperti ini. Tapi saya ada yang terkejut. Hanya saja yang saya terkejut tadi apa yang diungkapkan oleh Mas Bambang. Ada yang sangat ekstrim, bulat itu sampai bisa naik jadi khotib. Ini luar biasa. Baru tahu ini saya. Nah ini. Jadi memang Mas Bambang tahu persis orangnya walaupun tidak perlu disebutkan ya Mas Bambang. Karena setahu saya yang model seperti ini, yang bisa seperti ini orang-orang Yahudi. Salah satunya gini, orientalis yang namanya Snow Gorgonya sama Van der Plas. Ini kok ada salah satu misionaris modelnya bisa seperti itu. Ini luar biasa ini. Nah, itu. Ini baru saya baru apa? Baru dengar ini saya nih. Ini baru dengar ini. Atau murtadinnya itu Mas Bambang. Enggak. Silakan jelaskan. Kalau murtadin sih enggak. Memang mereka itu. Jadi nggak usah kaget gitu loh kayak. Masya Allah. Begitu. Jadi begini ya Mas Bambang ya, itu hidup di tengah-tengah masyarakat Muslim, pura-puranya Muslim, tapi sebetulnya hakikatnya dia itu bukan Muslim ya. Iya, kan misalkan dia kan sholat nih, sholat memangnya kalau sholat duhur apakah harus jahar? Enggak. Ya kan, ya sudah. Iya, makanya itu. Ya kan. Jadi nggak bisa ya. Nggak usah kaget gitu loh kalau ketemu sama mereka gitu loh. Jadi tapi kan kita tahu. Itu gini Mas Bambang, ini tambah menarik lagi. Itu biasanya ada, berarti ini pertanyaannya jadi tambah ini, tapi sederhana saja gini. Ini nanti akan berada di daerah-daerah mana? Biasanya kan ada tujuan nih, daerah-daerah tertentu yang bisa dibuat seperti ini, ataukah semua daerah? Terus yang kedua, ini apakah mereka ini rakyat setempat atau mereka ini pendatang biasa atau bagaimana? Oh, pendatang. Jadi yang mengerjakan itu misalkan gini. Anak-anak Frontier Mission itu ya kan kalau cuma bacaan Al-Qur'an itu mereka udah biasa. Iya. Jadi bahkan 11-12 lah. Iya. Gitu. Jadi lalu
ada namanya program. Kalau mereka kan kalau kita dulu kan punya program namanya adopsi suku. Adopsi suku itu misalkan ini ada namanya pemetaan. Jadi pemetaan itu misalnya daerah-daerah tertentu yang di mana kekristenan itu nggak bisa masuk ke sana. Jadi misalnya kayak Aceh. Aceh banyak, terus Madura. Lalu kayak Banjar, Makassar, Lombok. Iya. Itu tempat-tempat tertentu itu yang menjadi target gitu loh. Kayak misalnya Kalimantan. Kalimantan ini ada 4 suku yang jadi prioritas. Ya. Kayak misalnya suku Banjar, suku Tenggarong, suku Kute, suku Pasir, sama Tidung. Ya kan? Kalau di Jawa Tengah ada nggak pemetaannya di mana tuh? Mungkin di daerah mana gitu yang Jawa Tengah? Kalau pemetaannya itu lebih cenderung ke kalau pemetaannya di Jawa itu mereka pakai apa namanya prinsip dari desa ke kota. Desa ke kota. Oh, gimana itu? Jadi gini. Misalnya kan ada beberapa tempat kayak misalnya kalau di Madiun, Ponorogo, ya kan. Itu Jawa Timur, Pak. Itu. Iya, Pak. Tidak apa-apa. Jawa Timur tidak apa-apa, wis. Jadi itu terus kayak Jogja, Semarang, Kudus, Demak. Lalu kalau apa namanya ada Bandung, ada Jakarta, ada Kerawang, ada apa namanya Purwokerto ya, Purwokerto. Nah, mereka punya pola-pola sendiri gitu loh. Misalnya kan kalau Bandung polanya apa, terus Jakarta polanya apa, lalu Jogja itu polanya bagaimana, lalu apa namanya si Surabaya itu polanya gimana, Madiun bagaimana, itu Madura bagaimana, terus apa namanya Pasuruan, Probolinggo, Banyuwangi, Jember, itu polanya masing-masing beda. Nah, nanti dari desa-desa ini semua itu mereka masuk ke Surabaya. Mana bisa yang tujuh mana Surabaya, Jawa Timur Surabaya. Lalu kalau apa namanya Jawa itu kan Jakarta sama Bandung. Lalu kalau Jawa Tengah itu kan Semarang sama Jogja. Nah, nanti itu mereka itu dikumpulkan di situ, lalu untuk di-training ulang. Makanya itu mereka ada banyak mendirikan rumah-rumah singgah, gitu loh, rumah-rumah singgah, rumah-rumah pelatihan, gitu loh. Bahkan, nah, ada beberapa kayak misalnya Jakarta, Bandung, itu mereka malah itu kalau misalnya ibu hamil tanpa suami, udah disuruh ke sana, disuruh masuk ke tempat itu, terus itu semua biaya ditanggung semua, lalu bayinya nanti ya diasuh dan segala macam gitu. Nanti polanya beda lagi gitu, kalau di Jogja beda lagi Semarang gitu. Itu jadi mana kan dari desa ke kota. Nah, kalau di luar Jawa itu langsung mereka hidup apa namanya sebagai ada kalanya sebagai ya tukang masak, ada jadi guru, ada jadi apa namanya tukang bakso, tukang sate, nasi goreng gitu. Nah, saya kalau saya itu kan sebelum jadi guru, saya kan juga pernah jadi guru SMA. Iya. Nah, habis itu setelah jadi guru SMA, saya jadi pindah tempat lagi ke Tidung gitu kan. Suku Tidung itu kan boleh dikatakan kan nggak ada Kristen gitu, jadi semuanya Muslim. Nah, saya datang sebagai kontraktor sana. Itu jadi apa namanya ya beda-beda. Jadi tergantung dari daerahnya gitu. Tapi jelas gini, kita sudah ada pemetaan gitu loh. Jadi ada prioritas. Misalnya kan ini prioritas daerah ini
apa yang harus kita lakukan gitu. Nah biasanya itu mereka dua orang. Jadi misalnya kalau suami istri keluarga satu keluarga. Tapi kalau misalnya apa namanya kelompok mereka cuma 2 orang. Jadi misalnya laki-laki gitu aja. Gitu. Iya. Oh, tambah satu lagi Mas Bambang. Monggo. Itu untuk mengidentifikasi ciri-cirinya seperti apa ini orang-orang seperti ini nih. Mungkin Mas Bambang bisa menjelaskan lebih detail nih. Ya gampang aja kalau kita bicara tentang jadi gini ya aku sih kalau aku ketemu sama mereka ya aku pasti akan bicara tentang itu, tentang apa namanya misiologi. Ada kan namanya kan teologi misiologi. Nah, teologi misiologi itu ya kita bicarakan sama mereka. Nah, kalau sudah tahu, jadi sudah tahu saya, oh ini ternyata kamu ini, oh ternyata kamu ini gitu. Gitu. Kalau dari kalangan awam, kalangan umat Islam yang tidak mengetahui, kira-kira caranya gimana, Mas Bambang? Suruh mereka syahadat. Oh, suruh mereka syahadat. Sebab itu kalau sudah syahadat itu nggak bisa, mereka udah nggak bisa. Tadi kalau misalnya seorang misionaris, walaupun dia sudah hidup di tengah-tengah kaum muslim ya, dia pantang untuk mengucapkan kalimat syahadat. Oh, tapi kan gini, Mas Bambang, mohon maaf nih. Tadi kan ada misionaris yang masuk sebagai khotib, ya. Kan pasti dia sedikit tidak memiliki kemampuan dalam arti literasi yang biasa dia dipakai oleh umat Islam seperti apa ini gimana mereka cara mendeteksinya gitu. Ya tadi itu kan apa namanya kan sudah ketahuan kalau dia khotbahnya gitu loh. Tapi kan masalahnya kan ada berapa banyak orang Islam yang sholat Jumatan itu ngerti bahasa Arab. Kan gitu. Ya. Kan persoalannya kan di situ persoalannya. Iya. Lalu dia bilang aja Abi Al-Wahid mau apa kita? Iya. Kayak pertunjukan wayang di Amerika gitu. Iya, jadi nggak bisa. Jadi ya mau nggak mau suruh mereka syahadat. Gitu. Jadi kalau mereka sudah mereka pasti akan mengelak itu kalau mereka sudah nggak bisa. Karena mereka pasti akan menolak kalau mereka suruh syahadat itu. Dari strategi yang ada, Mas Bambang, dari strategi yang ada itu apa ada upaya misalkan memasukkan dari para misionaris itu menjadi di pondok pesantren misalkan dimasukkan ke situ, ada enggak kira-kira upaya seperti itu untuk mondok misalkan kamu pelajari ini Islamologi di pondok pesantren misalkan. Ada enggak? Kalau seperti itu sih kita nggak perlu ya, soalnya masalahnya dari pihak Islam sendiri yang sukarela kok, yang ngajarin kok. Oh iya. Oke. Monggo lanjut Gus. Cuma waktu itu memang saya nggak tahu antara Sunni sama Syiah. Nah itu persoalannya di situ. Mungkin ya orang Syiah itu yang ngajarin kita gitu. Oh, karena begini Mas Bambang. Ini yang saya ketahui ya, dari saya itu berpetualang dari Kudus, Jakarta, Garut, terus ke Bandung, Indramayu, terus Purwakarta, Cirebon, Tegal, Brebes, Solo, Jogja, terus Wonogiri, sama daerah Jawa Timur itu Madiun, Pacitan, Ngawi, Tuban, Surabaya, sama daerah Banyuwangi. Yang saya tahu itu orang ketika naik mimbar untuk khotbah itu adalah para tokoh-tokoh masyarakat yang sudah terkenal di situ, di tempatnya. Itu pertama. Untuk jadi imam saja
itu harus sudah sangat dikenal umum di masyarakat itu. Bahkan, ini bahkan dalam satu daerah itu satu imam masjid, yang satu imam masjid ini bisa rebutan untuk mengimami. Tapi masyarakat sudah tahu, oh ini seorang tokoh itu. Ya lahir di situ, terus sekolah di situ, madrasah di situ, akhirnya bisa ngimami masjid, gitu. Nah, saya menarik tadi itu yang diceritakan oleh Mas Bambang, yang bisa jadi imam bahkan jadi khotib. Ini mungkin daerah-daerah yang sangat terpencil, terpojok. Ini mungkin loh, menurut saya, yang yang intinya itu pengetahuan tentang Muslimnya itu sangat minim, mungkin malah sangat minim di situ daerahnya. Artinya bukan basis mayoritas malah mungkin menurut saya gitu ya. Nah, pertanyaan saya, ini pernah terjadi di kota mana, Mas? Atau di desa mana, kota mana, kecamatan mana ini? Menurut Mas Bambang ini. Jadi kita dari desa itu nanti kita bisa tahu, oh profil desa seperti inilah yang bisa disusupi, gitu. Mungkin. Informasinya itu dari kawan saya itu malah Jabodetabek kok. Jabodetabek. Ini daerahnya Bang Arman itu jadinya. Ya, jadi kemungkinan besar adalah di kawasan-kawasan industri, ya. Jadi di mana yang masyarakatnya rural, Gus. Rural. Jadi tidak bisa diketahui atau tidak terdeteksi. Bisa jadi begitu. Jadi gini, ya dulu saya pada waktu ada proyek itu sholatnya tuh enggak, pada waktu itu di Jababeka 1 ya. Kita nyari mau sholat Jumat itu susah memang. Sholat Jumatnya di mana? Ternyata di situ ada satu pabrik yang ruangannya itu di pelatarannya dibuat untuk sholat Jumat. Nah gitu. Nah yang itu mungkin ustadznya atau apanya kita semuanya pada nggak tahu. Yang penting sholat Jumat aja gitu. Dan iya betul. Ya gitu. Mungkin itu ya. Oh gitu ya. Iya. Jadi potensinya itu. Masuk akal. Betul. Oke, ya ini masih ada yang lain. Terima kasih Gus Yusuf ya, Ustadz Yusuf. Mungkin ini ada dari yang lain, Bang Wira. Ini Bang Wira ini ada di Swedia, Mas Bambang. Bang Wira. Oh iya Pak. Ya, barangkali ada yang ingin ditanyakan kepada Mas Bambang tentang bagaimana proses keislamannya beliau, dan kemudian saat ini beliau ini sedang berjuang bersama-sama di garis depan. Kira-kira silakan, ada pertanyaan Bang Wira, monggo. Oh iya, mau nanya dikit aja. Oke. Itu kapan prosesnya yang jadi mualaf, Bang Mas Cak Bambang? Iya. Mas. Jadi kalau prosesnya itu ya yang benar-benar Islam ya, saya nggak tahu ya benar-benar Islam itu ya itu saya bilang ya di awal 2015 itu saya itu betul-betul saya Islam, itu saya bilang saya betul-betul tahu Islam istilahnya ya itu. Islam. Itu aja Bang Wira. Oke. Nah sekarang sebelumnya memang sunat. Itu masalah sunat. Kenapa? Dulu sebelum mualaf itu apakah sudah bersunat, apa waktu sudah Islam? Oh sunat ya, sudah sunat. Kalau sunat sudah saya. Ya untuk sementara itu aja dulu, Bang. Ya. Oke. Kita back mundur sedikit. Mas Bambang ini ngomong-ngomong anaknya berapa dan apakah masih Kristen atau ini sudah berhasil juga untuk masuk artinya Islam gitu, atau memang sudah Islam hanya pendidikannya saja di sekolah-sekolah Katolik gitu? Gimana? Ya, anak saya alhamdulillah Islam semua. Alhamdulillah, iya. Nah terus kesannya anak-anak ini melihat Bapak insaf ini gimana? Tuh bapakku sudah insaf gitu. Gimana Mas Bang?
Enggak, kan gini loh, apa namanya, waktu itu kan mereka masih kecil-kecil, jadi mereka nggak tahu gitu loh soal itu. Jadi kan apa namanya, kan anak saya kan yang besar aja masih kelas berapa ya, kelas 1 SMA, kelas 2 SMA, kelas 2 SMA. Jadi waktu itu ya kita nggak tahu kalau tentang apa namanya, tentang Islam itu mereka nggak tahu gitu loh. Karena apa? Tapi kan mereka kan sekolah di Katolik gitu aja gitu loh. Iya. Pokoknya lanjut. Ya pokoknya kan saya berusaha gitu menjauhkan anak-anak saya itu dari dunia pendidikan Islam. Iya. Gitu loh. Iya. Nah, terus tapi istri saya Islam. Iya, istri Islam. Terus gimana? Ini menarik sekali nih. Artinya gini, anak-anak sekarang setelah Mas Bambang ini menyadari ya situasinya bahwa ternyata memang selama ini ya salah gitu, salah membawa anaknya untuk menjauh. Terus sekarang upaya Mas Bambang gimana untuk anak-anak bisa lebih mengenal Islam itu gimana upayanya saat ini? Atau masih dibiarkan berjalan mengalir begitu saja? Oh enggak, jadi ya alhamdulillah lah apa saja sejak apa namanya hijrah ya, kalau bilang gitu hijrah. Ya, hijrah. Ya itu ya kami udah berubah gitu loh. Jadi kami berubah. Jadi istri saya sama anak-anak saya itu berubah gitu loh. Jadi mereka berubah, mereka menjadi lebih baik, ya kan. Jadi anak-anak saya lebih apa namanya, pendidikan agamanya itu lebih utamakan lagi gitu. Jadi ngaji dan segala macam. Jadi sudah jadi prioritas gitu. Bahkan apa namanya, anak saya pun yang terakhir ya itu tepat waktu buka sholat. Jadi begitu sudah dengar suara adzan langsung ambil air wudhu sholat. Masya Allah. Gitu. Jadi gitu. Jadi udah beda gitu. Jadi udah beda. Lalu jiwa apa namanya, anak saya yang terakhir ini jiwa apa namanya, jiwa apa ya, jiwa jihadnya itu sudah kelihatan. Masya Allah. Ya gitu. Jadi itu. Kalau ya, di Banyuwangi banyak gak misionarisnya, Mas? Kalau pasti ada. Ya, jadi gini loh. Kita nggak gini apa namanya, apa ya? Soalnya itu susah gitu loh. Ya sebenarnya itu ya aku nggak bisa ngomong gitu loh. Masalahnya apa gini loh. Saya percaya mereka memakai metode baru, ya toh. Iya. Karena kan saya sudah nggak mengikuti mereka. Jadi beberapa kali sih saya masih terima apa namanya program-program mereka melalui email kan. Jadi misalnya target ini apa namanya, untuk misalnya salah satunya kan di Gunung Pratus, yang di sini di Kalsel kan, targetnya adalah PLTA. Lalu ada lagi beberapa daerah targetnya ini. Terus tadi kalau di Filipina itu target mereka adalah gereja Muslim. Bingung kan? Masih gereja ada Muslim. Kan? Ya, bingung kan? Ya. Masa bingung kalau sama mereka itu. Mereka tuh punya istilah masing-masing. Jadi mereka targetnya itu gereja Muslim gitu loh di Filipina. Untuk yang menyamar menjadi seorang apa itu khotib ataupun imam kalau hari Jumat itu, kalau menurut saya kalau di perkampungan itu mustahil banget, kemungkinan ya di kota. Iya, benar. Jadi kan maksudnya kan soalnya tapi setidaknya gini loh, setidaknya ya kan ya tadi itu apa namanya pernah kejadian seperti itu gitu loh. Ya kan, dan itu perlu diwaspadai gitu loh. Ya betul seperti kata dari Ustadz Yusuf tadi kan, bahwa apa namanya lebih baik itu apa namanya mulai seleksi gitu loh. Jadi mulai seleksi siapa imamnya, siapa khotibnya dan segala macam. Orang yang sama. Iya, gitu loh ya. Gitu. Kalau kayak di kampung saya itu kan selalu tuh tetap orang. Kalau beda orang
orang satu kampung itu pasti ngomel. Ya, itu ya. Ya, tapi kan mereka apa ya? Mereka gini loh, bukan mereka sih. Saya ini punya target gitu loh. Pada waktu dulu itu saya punya target gitu loh. Jadi target kita adalah misalnya dalam 1 minggu kita sudah kenal, 2 minggu kita sudah mulai akrab gitu, 3 minggu kita udah mulai ini, dan jadi ada target gitu loh, sampai mereka itu segan atau sungkan sama kita. Nah, salah satunya kan banyak, misalnya kan gini, kita bantu mereka dalam ya tanda kutip lah. Ya, tanda kutip, saya nggak bisa ngomong ya. Nah, itu ada kita bantu itu, ada juga kita kasih pertolongan. Belum lagi teman saya kan ada juga yang sebagai dokter, itu sering gitu bikin apa namanya acara bakti sosial gitu, misalnya malah ke taman masal gratis, itu malah teman saya dokter sunat gratis. Nah, bingung kan kita itu. Nah, dari mana dananya? Ya kita bikin proposal gitu loh. Kita bikin proposal nih. Kami dari yayasan bla 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 bla. Kami butuh dana untuk target kami gini nih. Ya segitulah. Nah, mohon dukungan doanya. Udah taruh nomor rekening, jedet, masuk uangnya. Yo ya. Lanjut. Tetangga saya pun itu waktu saya masih kecil itu pun murtad juga. Satu keluarga. Ya murtadnya sih gak jauh ya dari 3 hal. Ya udah tahu sendiri kan. 3 hal itu paling itu. Salah satunya ya teman juga. Tapi dia tahu kalau salah murtad, tapi masih bertahan. Faktor keluarga. Iya. Soalnya kalau misalnya target, misalnya kan kita punya target misalnya suku yang notabene pure ya, misalnya Muslim seutuhnya ya, maksudnya mayoritas itu Muslim, bahkan boleh dikatakan 0,0 nggak ada. Jadi dalam komunitas daerah itu nggak ada Muslim, nggak ada Kristen sama sekali, dan mereka rata-rata Muslim semua. Itu malah jadi prioritas gitu. Jadi target misalnya saya punya target nih untuk daerah A, kita bikin data statistiknya kan, agama Islam 100%. Oh, paling cepat itu dana itu keluar. Dan gitu. Mahal ya. Iya. Ini Mas Bambang. Oke. Kira-kira masih ada yang mau tanyakan lagi Mas Fira? Oh, sudah. Oke ya. Iya gini, ini biasalah. Ini hanya pertanyaan sampingan ya. Kira-kira setelah mendapat proposal cair ini ada hitung-hitungan enggak? Oh ini sekian, ini masuk kantong saya. Oh nggak ada. Jadi itu kita nggak ada pertanggungjawaban. Oh nggak ada. Maksud saya gini, bukan pertanggungjawabannya. Misalkan untuk saya masuk kantong sekian, bagi-bagi ya istilahnya SHU gitu ya. Sisa hasil usaha ada enggak? Kalau yang lain saya nggak tahu ya. Cuma kalau saya pada waktu secara pribadi ya saya pakai semuanya. Maksudnya itu pakai full untuk memang apa namanya, untuk ya itu untuk misiologi tadi itu, untuk misi memang dipakai. Jadi misalnya ini saya dapat bantuan misalnya sekian, nah sekian itulah, habis itu ya udah kita pakai semuanya, lalu kita bikin apa namanya ya laporan aja lah bersama dokumentasi dikirim, udah itu aja. Iya. Jadi kayaknya ini Mas Bambang, kayaknya kejujurannya Mas Bambang inilah yang mengantarkan hidayah kepada Allah. Hidayah Allah. Nah itu ya gini, jadi gini loh, ini ada juga pukulan juga untuk kami ya, mesti untuk kita ya, untuk kita sebagai seorang Muslim ya kan. Kadang saya tuh miris gitu loh, miris sama kaum Muslim gitu loh. Sepertinya itu
akhir-akhir ini ya, itu kayaknya itu lebih nggak care gitu loh, lebih apa ya, kayak mesti sepele gitu loh, hal-hal seperti ini gitu loh, ya kan. Nah, sebenarnya adanya kita ini yang lebih banyak mengedukasi sama mereka, gitu, bahwa apa namanya keimanan kita, seorang muslim ini saat ini tuh sedang dipertaruhkan gitu loh, ya. Lalu gitu loh. Karena apa? Karena semakin banyak medsos dan segala macam, mereka itu pola-polanya itu sudah mendekati ke arah apa namanya, lebih ke itu, ke pluralisme gitu loh. Dan mereka memakai apa namanya kalau dibilang itu gerakan-gerakan spontan gitu loh. Gitu loh. Jadi mereka itu punya target, misalkan gini, apa namanya, misalnya gini, target mereka misalnya kan gini, misalnya target misalnya si A ini adalah begini gitu loh. Ya itu kita dekati, lalu apa sih kebutuhanmu, apa keperluanmu gitu loh. Habis itu ya setelah itu berkomunikasi bla 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 bla, lalu menjalin interaksi, lalu mulai apa namanya itu memberikan solusi gitu loh. Lah harusnya apa namanya, kita ini kan orang-orang muslim harusnya lebih peka gitu, lebih peka terhadap saudara-saudara kita gitu loh. Ya kan. Saya pernah lihat gitu loh, ya adalah salah satu channel YouTube, ya kan, yang pengelolanya ini saya yakin dia seorang Kristen yang taat. Lalu tiap dia bikin satu video, ya kan, lalu dia memberikan apa namanya bantuan, ya kan, kepada kita, misalnya kepada maksudnya seorang muslim dan segala macam, itu backsoundnya itu lagu-lagu religi. Tapi di akhir video itu dia menaruh ayat-ayat dari Bible. Gitu loh. Kamuflase ya kira-kira ya. Gitu loh. Kamuflase. Ya kamuflase itu bagian dari bagian upaya. Itu. Ya, itu makanya saya bilang gitu loh. Kita apa ya? Ya saya sih nggak bisa ngomong apa-apa sih. Cuma kan gini loh, apa namanya, seorang muslim apa ya, lebih banyak fokus gitu loh, apa namanya, bukan cuma sekedar apa namanya berjihad yang seperti kayak kita ini kan berdebat dan segala macam. Tapi kita lupa bahwa ada beberapa orang-orang yang di luar sana yang membutuhkan apa namanya bantuan dan segala macam. Nah, tetapi yang menolong itu adalah orang seberang gitu loh, kan gitu. Dan itu jangan sampai, kalau bisa jangan sampai kejadian gitu loh, ya kan. Saya percaya gitu loh, tidak semua orang susah ya kan, yang senang dikasih sesuatu hal, misalnya kasih beras, Indomie dan segala macam, itu belum tentu semua orang itu. Tetapi perhatian, ya kan, dikuatkan apa namanya imannya dan segala macam, itu lebih penting. Betul. Gitu loh. Nah, kadang kita lupa gitu loh, ya kan. Saya beberapa banyak itu saya lihat rekan-rekan kita ya, para debater Muslim, mereka lebih pintar Bible daripada Al-Quran itu sendiri. Gitu. Saya katakan itu miris gitu loh, ya kan. Kenapa? Setiap argumen yang disampaikan oleh debater Muslim, ya kan, tentang Bible, ya kan, bagi mereka apa namanya itu bisa diterima, bisa juga adalah pembodohan gitu loh. Kenapa? Yang kita hadapi itu kan
orang-orang Kristen yang denomnya itu kan ribuan gitu loh. Dan mereka tuh punya pengajaran masing-masing gitu loh. Iya. Apa yang kita sampaikan ya kan berdasarkan misalnya Yesus itu adalah Tuhan, ya kan dasarnya itu ini. Tapi kita menolak, ya kan kita menolak bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dasarnya itu ini, ya kan. Tapi kalau bicara sama seorang Unitarian, ya dia bilang ya aja. Tapi bagaimana kalau bicara sama orang Oneness, enggak bisa. Maka akan ribut gitu. Apalagi bicara sama orang Tritunggal, lebih ribut lagi. Iya. Gitu loh. Jadi saya lebih baik itu digali Al-Qur'annya gitu loh. Saya terus serang aja miris gitu loh. Iya. Berapa jadi itu. Jadi artinya artinya kita harus mempelajari dulu siapa teman diskusi atau lawan dialog, lawan diskusi kita. Mungkin apakah dari denom A, denom B, itu harus pelajari dulu. Ya jangan sampai nanti bicara yang misalkan denom A, kita ngomongin denom B gitu kan. Jadi nanti malah jadi nggak nyambung gitu ya, Pak. Iya, nggak nyambung gitu. Lebih baik kita perbanyak misalnya hadis, ayat-ayat Al-Quran, penafsirannya dan wajib orang debater itu wajib. Saya lebih cenderung gitu, ya kan. Kalau saya ini saya kan mungkin saya literasi tentang Islam banyak, saya kan kumpulin banyak itu, saya belajar betul-betul saya belajar. Cuma kan saya kan kembali lagi gitu loh. Saya kan belum dapat seorang guru di sini gitu loh. Nah, kalau saya sudah dapat guru, ya kan, ketika saya berdiskusi sama orang itu, saya nggak akan coba bawa isi dari Bible. Ya saya akan bawakan sisi Al-Quran. Gitu. Kalau perlu kamu tanya sama saya tentang Al-Quran gitu. Kenapa? Kalau saya bawa kamu dari Bible gitu loh, ya kan, untuk apa? Gitu loh. Orang saya sudah nggak percaya lagi sama Bible kok, gitu loh. Iya. Kan gitu. Sama. Jadi itu adalah satu strategi ya. Ya itu betul Mas Bambang, betul. Iya. Jadi sebetulnya kampanyenya saya itu kepada teman-teman debater itu belajar Islam yang dalam, pelajari Quran dan hadis, Quran dan Sunnah, karena itu yang menjadi dalil. Selain itu hanya untuk dalih. Itu untuk berdalih-dalih, untuk olahraga mulut di malam hari itu mungkin kan gitu. Oke, saya rasa ini sudah 1 jam lebih. Dari Bang Oris ini, Osman ini belum ada juga dari Bang Vin atau Bang Dika. Silakan Bang Oris ini. Ya. Tapi suaranya gerudut. Gus Yusuf, ini Sang Putra datang ini. Oh, Sang Putra tadi ngomong. Emaknya nggak ada. Bang Dika, barangkali ada yang mau ditanyakan ya. Tapi mohon untuk bertanya saja karena mengingat waktu dan memang malam ini adalah spesialis bincang mualaf ya. Silakan Bang Dika. Dilanjut aja Bang Agus. Oke, silakan. Sekarang Bang Usman, Bang Oris ini, monggo. Silakan Bang Oris ini. Ya bentar, pasang headset dulu nih. Lewatkan ya. Kalau suara saya gini gimana Pak? Ya. Suara saya bagus. Noise, suaranya noise. Jadi kayak dangdutan gitu. Kalau sekarang gimana? Oke, sip. Silakan. Biasa pakai headset. Iya, sangat menarik sekali nih dengerin cerita Mas Bambang ya dari awal. Saya terkesima, kadang-kadang kaget-kaget juga dengan informasi yang Mas Bambang sampaikan. Kayak tadi kan ada khotib yang bisa nyusup masuk masjid ya, jadi imam gitu kan. Kan daerah-daerah tertentu bukan ya. Sholat Jumatan.
Oh iya, khotib. Iya, maksud saya sholat Jumat kan khotib. Iya. Itu suatu informasi yang baru sama sekali bagi saya itu. Gak nyangka mereka sejauh itu sepak terjangnya kan. Ya sangat menarik bagi saya, sangat menarik. Jadi mungkin saya nanya satu aja nih ke Mas Bambang ya. Sebelum ditutup acara ini, gimana dengan misalnya Mas Bambang kan punya kan misalnya adik atau kakak gitu, atau ibu masih ada, gimana mereka sekarang ini, apakah mereka masih di karismatik atau gimana Mas? Oh ya, mereka masih Kristen. Saya ini keluarga pendeta. Oh gitu. Berarti ibu juga mantan pendeta juga? Mama saya tuh diaken. Apa? Diaken. Ya, diaken itu apa, Mas? Diaken itu ya pekerja apa ya? Boleh kayak pelayan Tuhan lah di dalam gereja lah. Nama itu diaken namanya. Berarti dalam misalnya Mas Bambang ini bersaudara gitu kan? Hanya Mas Bambang sendiri yang masuk Islam ya? Ya, saya masih ya. Ya mudah-mudahan mungkin kedepannya ibunya Mas Bambang dan saudara-saudari Mas Bambang mungkin segera mendapatkan hidayah. Ya, amin. Ya, ini saya juga lagi apa namanya, lagi persiapan. Karena kan saya kan ini kan nanti kan jangan mau pulang ke Jawa. Itu kan mama saya kan sudah pingin ketemu sama saya gitu loh. Jadi ya mungkin ini momen yang tepat ya, insya Allah saya berharap itu jadi mama saya bisa minta ketemu sama saya dan dia berharap tolong ketemu sama saya. Mungkin dengan si izin Allah saya akan coba apa namanya bicara tentang Islam sama mama saya gitu. Ya Mas, insya Allah Mas, saya doakan semoga tercapai keinginan Mas. Jadi memang saya lagi atur jadwal bagaimana saya bisa ketemu sama orang tua saya yang mama saya kan, terutama mama saya ini lagi saya supaya bisa apa namanya saya bicara tentang Islam lah sama mama saya gitu. Itu yang penting gitu loh, karena kan ya mungkin dari mama saya bisa mungkin ke adik-adik saya gitu loh kan gitu. Ya, semoga aja Mas. Gitu. Ya, dari saya gitu aja Mas Bambang. Terima kasih banyak nih atas bincang-bincangnya, berbagi pengalaman ya. Pengalaman masa lalu, spiritual gitu kan. Jadi apa namanya? Menjadi pelajaran juga bagi kami di sini kan, ambil hikmahnya gitu kan. Ya, silakan mungkin yang lain ingin menambahkan atau bertanya nih. Bang Roy mana nih suara ini? Bang Roy monitor. Kang Dika, ngomong Kang Dika. Jangan pura-pura bisu. Oh ya, silakan. Terima kasih. Kang Dika. Ya. Ngomong. Biar gak kayak Yohanes 5:7. 5:37. Silakan Bang Andika, silakan. Silakan bertanya Bang Andika kepada Mas Bambang ya. Oke. Iya, kalau Dika nggak ada yang namanya pertanyaan. Cuman syukur alhamdulillah hidayah itu udah sampai ke Mas Bambang gitu kan. Mudah-mudahan menjadi seorang manusia yang soleh dunia dan akhirat. Amin. Itu doa Dika buat Mas Bambang. Terima kasih. Dilanjut Pak. Oke, saya rasa ini akhir perjalanan kita ya Mas Bambang ya. Ya. Nah, mungkin Mas Bambang ada sedikit sekaligus sebagai penutup ya, pesan kepada umat Islam atau pada para netizen yang mudah-mudahan saat ini sedang menonton, artinya apa yang harus kita perjuangkan di dalam menegakkan agama Allah ini, dan kemudian menghadapi kembali lagi sebagai mantan atau ex-misionaris, apa yang harus kita bersikap, bagaimana bersikap gitu. Oke, silakan Mas Bambang. Ya kurang lebih antara 2-3 menit ya. Silakan. Oke. Jadi begini, apa namanya, sebagai seorang Muslim ya kan, sebagai seorang Muslim ketika kita berdialog sama pihak seberang ya kan,
tentunya kita udah tahu gitu loh bahwa sampai hari ini ya kan konsep ketuhanannya mereka itu sebenarnya kan masih belum jelas ya kan. Boleh dikatakan tuh masih gagal lah. Ya kan 20 abad loh, 20 abad. Ya kan yang lebih parah lagi kan gitu loh. Yang kita hadapi ini adalah orang-orang yang notabene fanatik dan ya sedikit itu sedikit kurang lah. Jadi dia aja seorang fanatik dan itu dia nggak bisa. Jadi dan ya fanatik dan juga itu aku nggak bisa ngomong. Gini aja loh, 1 tambah 1 sama tambah 1 itu harusnya kan sama dengan 3 ya kan secara ilmu matematika dan tapi itu tetap dijawab 1. Makanya itu persamaan matematika dari planet mana itu kan? Nah itu planet Pluto. Ya oke. Jadi kan kita kan udah tahu gitu loh. Nah kita sebagai seorang Muslim ya kan harusnya kita ini sudah dibawa konsep ketuhanan kita itu jelas ya kan. Kita tauhid itu yang yang nggak bisa diganggu gugat dan itu adalah hukumnya pasti ya kan. Dan kita pun punya senjata juga di dalam Al-Quran kan surat Al-Ikhlas. Jadi itu aja gitu. Kalau mau berdebat mereka tentang konsep ketuhanan, ya gunakan aja surat Al-Ikhlas gitu. Ya kan, kamu terima nggak terima ya Tuhan yang benar itu seperti itu. Ya, kan gitu. Nah, lalu saya pun ya kan ketika bicara tentang keselamatan ya kan, nah ya maka saya cuma kita punya yang namanya rukun iman dan rukun Islam ya kan itu sebagai boleh dikatakan itu kan standar untuk keselamatan ya kan lah. Sebenarnya kalau kita mau dialog sama mereka cuma itu aja kita kembangkan gitu loh. Ya kan? Nah kan semakin banyak tahu tentang syariat Islam dan ajaran Islam yang benar ya kan ya tentunya banyak orang-orang akan lebih lebih tahu gitu loh. Kenapa? Ya mungkin mereka lupa atau bagaimana gitu loh ya kan. Nah dengan adanya kita lebih fokus ke sana gitu. Jadi sudah itu aja. Kalau saya sih gitu aja. Ya kan kalau keselamatan ya kita punya rukun iman sama rukun Islam, itu sudah sangat mutlak untuk keselamatan. Ya kan. Lalu tentang konsep ketuhanan kita punya surat Al-Ikhlas, udah gitu. Yang lain-lainnya sih boleh dikatakan ya nanti ngikut aja gitu loh ya kan. Kenapa? Ya kalau mereka memang gini loh. Kalau yang saya takutkan itu gini loh. Saya berapa banyak ketemu sama orang-orang Muslim ya kan yang mengatakan bahwa Tuhan itu sama saja. Nah, gitu loh. Nah, itu bahkan boleh katakan ya saya minta maaf lah. Seorang habaib itu juga mengatakan demikian gitu loh. Iya. Nah, kan itu kan miris. Betul. Ya kan. Gitu kan. Kalau saya bilang, saya sempat ngomong gini, kalau memang Tuhan itu sama saja, saya nggak perlu mualaf, Pak. Iya, betul itu. Jawaban yang logis. Ya kan itu. Kalau Tuhan sama aja, bilang semua agama sama, ya kan? Iya. Hanya gitu, satu yang benar Islam. Ya. Iya, saya bilang saya nggak mualaf. Untuk apa jadi mualaf saya? Tuhan saya suka sama aja kok. Minat dina indallahil Islam kan gitu. Malah lebih enak gitu loh ya kan, minum bir juga nggak dosa. Tapi itu Mas Bambang benar nggak Mas Bambang? Kenapa? Imani saja, jangan banyak tanya. Itu kan ngetren banget.
Ya, itu sih doktrin gereja. Ya, iya gitu. Jadi ya. Itu memang benar kalau nanya-nanya tentang ayat ini itu memang nggak boleh. Oh iya, enggak, itu sih cuma mereka nggak bisa jawab. Iya. Oh, iya bisa jadi. Iya, karena mereka nggak jawab, coba mereka bisa jawab, mereka nggak bisa jawab gitu loh. Nah, itu bilang ya udah, itu kan iman saya, ya udah. Kalau udah ngomong iman saya, udah nyerah saya udah. Jadi sebaiknya nggak usah ngomong lah. Nah iya kan saya kira begitu, saya kira. Sekarang saya mau kejar kamu bisa, gitu. Misalnya saya kejar kamu, ya kan saya tadi katakan, saya tuh tahu bahwa semua penulisan Paulus itu berdasarkan pemikirannya dia, berdasarkan perintahnya dia, nasihatnya dia, yang filsafatnya dia, filsufnya dia, pola pikirnya dia, ya kan? Semuanya itu saya tahu. Itu umur 17 tahun. Semua yang dikatakan Paulus itu kan bukan firman Tuhan, ini ngaku sendiri kan. Iya, gitu. Ya kan? Jadi saya tahu gitu. Tapi kan masalahnya kan ketika saya dari umur 17 sampai ke tahun 2002 itu berapa umur saya? 25 tahun berarti ya. 17 berarti saya tahun 95 sampai 22 sampai tahun 2002 berarti berapa ya? 17 tahun ya. 17 ya. Nah, selama 17 tahun itu saya bela mati-matian semua ajaran Paulus, bahwa saya klaim bahwa Paulus itu adalah diilhami oleh Roh Kudus. Itu perkataan Tuhan, itu firman Tuhan. Saya bela. Ya kan? Tapi saya umur 17 tahun itu saya sudah tahu bahwa semua perkataan Paulus itu adalah nasihatnya dia, pola pikirnya dia, buah pikirannya dia, filsafatnya dia, filosofinya dia. Gitu loh. Saya tahu gitu loh. Dan lebih parah lagi kan ketika saya kesini saya bisa menemukan gitu loh penyimpangannya Paulus bagaimana. Dia ambil ayat ini, dia pakai ini, dia susun ambil dari Ketubin, Nafi'in, Torah, diambil dari Torah. Iya, dia susun gitu loh. Dia susun itu sedemikian rupa, ya kan. Lalu seakan-akan bahwa ini seakan-akan ini diklaim gitu loh, diklaim bahwa inilah adalah firman Tuhan. Nah, sekarang gini aja loh. Ya, oke. Sekarang gini aja, kalau orang-orang mau tahu tentang sejarah gereja, pertanyaan saya adalah Clement itu tidak pernah memasukkan sesuatu dari Paulus untuk dalam kanonisasi. Alasannya apa? Karena pada waktu itu kan ada banyak nggak suka sama orang Yahudi, orang-orang yang pro Yahudi, ya kan? Dan bisa dimasukkan ke dalam kanonisasi itu karena apa? Karena Roma 3 ayat 10 sampai Roma 3 ayat 10 sampai 20 itu dijelaskan bahwa orang Yahudi, ya kan, itu tidak akan pernah masuk surga atau mendapatkan hukuman karena membunuh keturunan Daud. Kan gila namanya. Gila sih Paulus. Nah, orang Kristen tahu nggak seperti ini? Pendeta mau nggak menceritakan ini? Belum tentu semua pendeta tahu. Iya. Gitu loh. Kan gitu. Tapi saya bisa menemukan narasi ini. Dan saya bisa bertanggung jawabkan narasi ini. Kan gitu. Jadi saya bilang gini, ya udahlah, maksudnya ya udahlah, kalau saran saya tadi itu untuk semua rekan-rekan debater Muslim, usahakan kalau bisa, ya kan, banyak-banyaklah kita berkata tentang Al-Quran gitu loh, ya kan. Itu tugas dan kewajiban kita gitu. Jangan sampai ketika seberang bertanya tentang Al-Quran kita bilang au gitu. Wah, kan nggak lucu gitu. Ya kan. Iya. Ya itu gitu loh. Ya. Udah kita nih nggak bisa di itu. Kalau mereka tanya tentang tauhid,
Ya, tentang konsep ketuhanan kita punya surat Al-Ikhlas kok, sudah selesai, finish, final gitu loh. Nggak perlu lama-lama debat. Kamu suka nggak suka, ini kita konsep ketuhanan kita seperti ini, ya. Ya kan, kamu mau terima kan gitu, ya kan. Nah baru kalau mau merambah lagi, yo nyebrang ke mereka, yo kita akan tunjukkan aja kalau memang Tuhanmu bagaimana bentuknya gitu. Ada manusia kok, kamu punya nafsu, ya kita kejar terus aja. Tuhanmu punya nafsu, berarti Tuhanmu pernah marah nggak? Pernah maju nggak? Pernah cemburu nggak? Ya kan, ya kan, pernah nangis nggak? Pernah menyesal nggak? Kan akhirnya ketemu sendiri. Masa Tuhan kok punya sifat manusia? Ya, gampang kok akhirnya. Kan kita sudah punya dasar gitu tentang itu. Ya tapi ya kembali lagi lah. Tapi ya banyak lah. Sifat kedagingan ngelan. Iya. Tapi ya kembali lagi lah, teman-teman debater Muslim ini ada yang bilang, kalian ini terlalu melampaui batas kali ini. Oke, saya rasa itu ya, Mas Bambang ya. Alhamdulillah. Artinya mungkin nanti ada bisa kalau mau lanjut ngobrol-ngobrol bisa dilanjut. Akan tetapi untuk acara hari ini bincang mualaf bersama Mas Bambang, mantan seorang misionaris yang alhamdulillah telah mendapatkan hidayah dari Allah, dan semoga apa yang telah Allah berikan kepada Mas Bambang untuk dapat dipertahankan, dan yang sudah barang tentu bahwa tujuan kita pada akhirnya adalah mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya. Amin. Ada beberapa orang yang kemudian harus berpaling kembali ya di saat detik-detik terakhirnya, dan hal itu tidak kita harapkan. Semoga umat Islam semuanya akan dapat mempertahankan atau istiqomah dalam memegang keimanannya, selalu dalam nikmat iman dan Islam. Mungkin tidak panjang lebar, saya ucapkan terima kasih pada Mas Bambang ya telah bersedia untuk mengisi bincang mualaf ini, dan juga para hadirin yang lain, terutama seperti Ustadz Yusuf El-Qudsi, Bang Dika, Bang Wira, Bang Orisini Usman, Bang Roy Abram atau Bang Arman, dan ya, sama-sama, Pak. Untuk itu kita akhiri acara ini dengan bersama-sama mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.